mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys. Kali ini gua akan membawakan sebuah film tentang pinjol. Jadi jika di sini ada yang sedang melakukan pinjol, nah, mamam nih film. Apa Pak? Pinjaman online saya udah di ACC. Baru mulai udah scan KTP pakai pinjol anjing. Perkenalkan mbak-mbak ini bernama Rina yang melakukan pinjol untuk sekedar show off di depan teman-temannya. Ya contohnya bikin story di Instagram sedang liburan ke gudang penggelapan gas LPG 3 kilo. Waduh. Namun berujar riang gembira dari luar para mama penuntut umum udah melakukan demo karena Rina udah dapat jackpot arisan. Pas undian berikutnya Rina malah lokot kagak mau bayar arisan. Bu, kalau nggak sanggup, dari awal nggak usah ikut arisan. Tapi untungnya seorang emak-emak memiliki tutorial bayar arisan dengan merekomendasikan jual salah satu HP milik Rina. Kebetulan Rina punya 3 HP, buset dah. Pakai GB lost track kah? Setelah kepergian para mama pendemo, kini Rina langsung prepare ke bandara karena ia akan healing OTW markas KKB. Sementara di sebuah bengkel terdapat babang-babang mekanik pensiunan joki drag lepas yang didatangi oleh preman botak Saitama ketika ngekos di Cirebon dan langsung melepaskan satu hantaman ke batu ginjal Benny sampai hancur. Karena kedatangannya akibat Rina udah menghilang dari LAN, kagak bayar-bayar hutang pinjol dari aplikasi BGGST. Namun penggedikan rianya ini berhasil di stop oleh atasan Benny. Biar saya yang lunasin semua pinjamannya. Anjas, gajian lebih awal. Oke, saya akan transfer. Udah saya transfer ke nomor rekening, dapat dari mana Bambang? Nah, sepulangnya kerja, Rina pun udah selesai prepare dan akan OTW bandara diantar oleh suaminya dengan terpaksa. Namun karena ada NPC nyebrang kagak lihat kiri kanan, mereka pun berujung kecelakaan dan staycation di rumah sakit dengan ikat kepala Shinobi di kepalanya tanpa bekas darah sedikit pun. Ya, kalau nggak darah minimal tetesin betadin aja lah anjing. Bersih gitu buat apaan, kagak mencerminkan orang luka-luka. Ketika Benny bangkit dari komanya, buset, cuman kecelakaan gitu doang koma. Rina pun auto berbacot ria akibat ia udah ketinggalan pesawat, apalagi saat meminta cuan untuk beli tiket lagi. Nah ini nih. Dompet gede doang, isinya nggak ada, gimana sih? Siapa nih di antara kalian dompet segede batu bata, dalamnya cuman KTP sama SIM? Karena Benny kagak punya uang, terpaksa Rina langsung mendaftarkannya pinjol. Apa benar Pak Benny tadi mengajukan permohonan peminjaman online? Oh, jadi ini tampang-tampang admin pinjol. Kala itu dengan menyeruput kopi cap kapal tongkang, beliau pun akhirnya mau meng-ACC pinjaman online atas nama Benny setelah Rina menjelaskan kalau suaminya bisa digebuk sepuas hati jika tak mau bayar hutang. Hasil kini ia pun memiliki cuan untuk bayar rumah sakit. Tapi di tempat Benny, datanglah teman sewaktu satu angkatan di Posyandu Nganjuk City yang udah menggalang dana untuk pembayaran rumah sakit Benny. Karena ternyata uang pinjol itu bukan dipakai bayar rumah sakit, melainkan untuk foya-foya bersama temannya. Dilihat dari teman Benny ketika mengeluarkan HP untuk memberitahu sebuah postingan ke hingar-bingaran istri Benny. Buset dah, pulang dari rumah sakit malah digebugin. Nah, dengan berjalan kaki, Benny pun akhirnya sampai di rumahnya, tapi udah diserbu oleh mama penagih hutang arisan seharga 3 skin Starlight di Mobile Legend. Ya udah sebentar ya Bu, saya ambil uangnya dulu. Ya udah sana, dari tadi kayak. Sehingga dengan terpaksa Benny menggunakan uang simpenannya untuk bayar hutang sampai terbitlah sebuah rekomendasi dari cangkem para emak-emak. Maaf ya Pak, bukan mau ikut campur. Mendingan cari istri yang lain. Cangkemnya, duit dari mana pakai nikah? Benny nikah sama Rina aja harus jual tanah warisan. Di sisi lain, Rina yang udah pulang dari healing sampai hampir hilang, ia pun menunggu kedatangan Benny di bandara. Bandara macam apa kayak gini anjing? Tapi sayangnya Benny malah bawa beat ember kesayangannya dan bukannya rencar mobil. Itu koper mau ditaruh di mana Bambang? Hasil Rina mengambekkan langsung memesan taksi online sampai sebuah adegan seperti sedang terjadi pembegalan pun langsung terjadi. Misti, buka pintunya, turun, ayo. Sementara di dalam mobil, Rina pun mendapatkan telepon dari temannya yang mengajaknya untuk makan malam di restoran yang super mewah. Sehingga lagi-lagi Rina harus membuka YouTube lalu mengetik rekomendasi pinjaman online yang ramah lingkungan anti menggedik suami jika telat bayar. Lagian kan sekarang itu udah banyak aplikasi pinjaman online. Jadi aku tinggal pinjam.
Beginilah guys, pemikiran para korban gantung diri. Pinjol terus pakai depo kakek Zeus kan? Tolol banget, Sat. Nah, setelah melakukan pinjaman online, Rina pun datang ke sebuah restoran mahal katanya. Di sana juga ada seorang babang-babang bernama Rangga yang langsung mengsangbrutkan dengan berkenalan lama-lama agar bisa memegang tangan Rina dan menaikkan ampere hingga tegang. Aku sudah tidak kuat, Ichi Bos. Tapi gobloknya baru aja sampai, temennya malah lockout akibat emaknya udah nelpon minta dibawain nasi padang bahari. Namun Rina bukannya pulang hitung-hitung hemat cuan, yang ada ia malah dinner berdua dengan Rangga. Eleh, ujung-ujungnya top up saldo Oyo. Kemudian ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, akhirnya Rina pun pulang dengan segala tutur kebacotannya akibat Benny telat membukakan pintu. Namun ketika Rina masuk kamar, ia pun mulai membayangkan bagaimana bentukan Rangga karena saat salaman tadi ada rasa tegang tapi bukan ketegangan ketika naik biang lala. Wah, kalau punya suami kayak Reza enak banget kali ya. Jelas. Apalagi Reja yang lagi streaming IRL. Kamu tinggal santai aja duduk di rumah fokus buat brownies kukus open PO jualin ke mama perkomplekan. Nah, di pagi harinya tiba-tiba bos Benny menerima telepon dari admin pinjol yang mengatakan kalau Rina punya utang. Lah, ngapain bosnya yang ditelepon anjing? Oh iya, teror. Jadi gini toh para pelaku aplikasi pinjol meneror korbannya. Halo? Apa? Lagi utang listrik? Anjas, satu-satunya film yang diangkat dari kisah nyata pakai banget, bahkan cara kerja penagihan pinjol pun diterapkan di sini cuy. Selain para pegawai bengkel Benny, rupanya admin pinjol juga meneror seluruh tetangga Benny, contohnya mama yang beli sayuran ini. Emang BGGST kali admin pinjol. Hingga akhirnya mereka yang kena teror langsung datang ke rumah Benny untuk berbacot ria, melampiaskan emosinya yang tiap apa-apa HP mereka selalu berbunyi, bahkan ketika boker pun admin pinjol mengajakkan untuk video call. Awas ya, kalau sampai kamu gak bayar, kita datang lagi ke sini. Nih ya, buat kalian yang mau pinjol, usahain di HP kalian kagak ada kontak sama sekali anjing biar gak nyusahin orang. Setelah mereka pulang, Rina pun langsung diberikan tutur rahayu oleh Benny dengan menyuruhnya menyetop mendownload aplikasi pinjaman online, mending main Last War bersama Dylan Pros kalau lagi gabut di kamar mandi. Ya kali main game di kamar mandi anjing. Namun tuturnya tentunya dilawan oleh Rina yang merekomendasikan Benny mencari kerjaan sampingan agar kebutuhannya bisa terpenuhi sekalian menjauhkan Rina dari aplikasi pinjaman online. Beginilah guys. Rupa woman yang gaya hidup selangit ekonomi menyerupai titit. Nah, ketika Benny kerja, para member builder di sana mengkritik Benny karena menyimpan nomor di kontak mereka dengan nama Anang Boti 1 dan Akbar Boti 2, sehingga ketika ditelepon oleh debt collector, mereka jadi malu. Permisi, apa ini benar nomor Anang Boti 1? Begitulah contohnya, bahkan di sana bosnya juga ikutan mengkritik karena diteror oleh debt collector yang membuat Benny seketika dipecat. Lah, gak ngaruh lah pak, tetap aja itu diteror. Pak, saya mohon sama Bapak, jangan pecat saya Pak. Ya udah, kamu tidak saya pecat. Lah, malah plin-plan. Di sisi lain rupanya mereka udah menjalin hubungan sedekat orang dalam karena si Rina bisa-bisanya mengaku kalau ia udah ngeyatim permanen dan belum menikah supaya bisa dibiayain oleh Rangga. Sekarang juga, saya akan ajak kamu ke salon, lalu kita pergi ke butik. Serius? Nah, itu dia contoh penerapannya. Ketika hari udah berganti warna, suami capek-capek nyari kerja, istri malah meet and greet dengan laki-laki lain. Maaf sebelumnya, tapi kalau boleh, saya izin buka bengkel ini sampai malam boleh Pak? Buset, lu mau benerin motor siapa bang? Kuntilanak jalan kaki kagak bawa motor. Namun sayangnya si bos kagak ngizinin, takutnya seluruh spare partnya pada dimaling oleh Benny untuk melunasi hutang pinjolnya. Udah di blacklist di mata masyarakat kau bang. Nah, saat Benny pulang, motornya tiba-tiba mati dan surprise. Jalin deh motor, atau nyawa lo melayang. Ia pun langsung dihadirkan sosok debt collector yang menilep motornya untuk jaminan bayar hutang. Di sisi lain, saat Rangga sampai di rumahnya, inilah momen-momen yang ditunggu oleh Rangga karena ia membawa Rina ke rumahnya yang kebetulan orang tuanya pada mudik tawuran, tapi aduh. Kayak udah malam banget deh. Kalau nggak ngerepotin, kamu anterin aku pulang mau gak? Ya, nggak jadi deh. Kecewa gua Ichi Bos, mangsa kita belum tergoda. Ketika sampai di rumah, Benny pun bagong melihat ada seorang manusia berbatang dengan mobil segala umatnya sedang bersama istrinya. Dan bukannya nyamperin, si Benny malah menunggunya pulang dulu baru berbacot ria di hadapan istrinya.
Namun yang ada si Benny malah dimaki-maki oleh Rina setelah tahu ia habis terkena begal. Gua kira itu debt collector anjing. Soalnya badannya gede ya. Ya, kalau begal kan kurus-kurus ya karena jarang tidur malam. Acuaks, begal aku dong. Setelah mengeluarkan ulti seperti itu, kini Rina pun jujur kalau manusia berbatang tadi adalah Ayang Beb keluaran terbarunya yang dilengkapi dengan rumah 2 lantai dan mobil Agia. Keluaran 2017 nunggak 3 kali. Bahkan di sana kita para lelaki diberikan tamparan kehidupan kenapa kita harus kerja keras karena ya ini nih. Setia itu juga butuh modal. Kalau aku setia sama kamu, yang ada hidup aku makin sengsara. Cakep, kok tengok itu para barudak yang masih rebahan santuy dan suka keluar bareng Ayang menggunakan uang orang tua. Kerja blok. Nah beberapa hari kemudian tiba-tiba Rangga pun kesurupan musang birahi. Listi, kamu mau nggak terima cinta saya? Aku udah tak tahan Ichi bos. Di sana tentunya Rina mau yang langsung membuat telur gulung Rangga auto menggembirakan. Bahkan baru aja merasa dicintai, kini Rina ditawarkan sebuah apartemen bebas milih speknya yang mau bagaimana. Aku tuh gak nyangka deh, kamu tuh sama seperhatian ini sama aku. Nah lihat guys, woman itu butuhnya realistis cuy. Asal lu banyak uang, selangkang para wanita matre auto mendekati cuy. Di sisi lain, saat Benny lagi menghayal istrinya lagi dibungkus apa enggak, datanglah para preman yang memberikan salam olahraga akibat Benny belum bayar hutang pinjolnya. Gara-gara ulah lu yang gak mau bayar hutang, gua tiap hari dimarahin sama bos, tahu lu? Lah, salah siapa ngasih minjem ke orang yang tidak tepat? Apalagi ketika bosnya datang dan mengusir para preman, Benny pun langsung diberikan sebuah kata-kata perpisahan dengan mengubah bentuk Benny menjadi pengangguran karena dengan ulah Benny si bos harus mengganti nomor teleponnya dan kembali meng-SMS temannya satu persatu mengabarkan kalau ia udah ganti nomor. Ribet juga ya jadi korban pinjol. Nah, saat pulang, Benny udah melihat istrinya akan minggat dari rumah tinggal di apartemen bersama Ayang barunya. Bahkan kini Rina menuntut akan menceraikan Benny sekalian menyuruhnya melunasi hutang pinjolnya sebagai bentuk pembayaran udah mengunboxingnya. Hitung-hitung rental wanita bang, gak apa-apa lah. Beberapa hari pun berlalu, saat Rina ngesalon, Rangga pun memberikan sebuah hadiah yang begitu romantis sampai ingin pegang alat pipis. Ntar mbak, jangan dulu dibuka matanya. Silakan mbak, buka matanya. Aja, romantis banget lu bangsat. Dimana setelah menerima lamaran dari Rangga, kini Rina diajak ke sebuah kantor yang Rangga udah bangun sejak Majapahit dibentuk memakai Lego oleh bocil Minecraft. Bahkan yang buat bagong di sini ternyata Rangga adalah bos perusahaan pinjaman online yang selama ini Rina gunakan. Oh, beginilah guys, rupa dari pemilik aplikasi pinjol. Nah, ketika diajak masuk ke kantor dan diperkenalkan dengan para pasukan debt collector besutan ikan terbang. Ini calon istri saya, Listi. Si botak doang buka podcast kagak ini langsung bagong karena suami perempuan di depannya udah sering dipakai samsak. Sehingga ia langsung mencepukan Rina kalau ia memiliki suami dan salah satu pengguna aktif pinjol dengan peringkat top global cicilan pinjol terbanyak serakyat SDM rendah. Dia ini nasabah yang tidak bertanggung jawab. Alhasil mengetahui kebenaran itu, akhirnya Rangga mengerahkan anak buahnya untuk membawa Rina ke kantor polisi karena ternyata beliau bukan sosok yang bucin dengan perempuan kalau uang iya. Dan saat udah sampai, kini Rina harus staycation di dalam sel bersama seorang mama temannya yang juga sama memakai aplikasi pinjol ilegal besutan Rangga. Beginilah guys, alis doang diukir pakai krayon tapi ekonomi hasil aplikasi ilegal. Kala itu Rina pun mengingat masa lalunya ketika beberapa detik sah dengan Benny. Kamu gak apa-apa kan? Tinggal di rumah sederhana kayak begini. Lagian, aku tinggal di mana aja asalkan sama kamu, aku bahagia kok mas. Pret, penampakan otak wanita jika tak berpatokan pada FYP TikTok. Dan setelah ingat kalau dulu ia tak membegundalkan, kini Rina pun fokus GB pahala, siapa tahu dengan berkelakuan sopan santui dan tekun ibadah membuat masa hukumannya bisa berkurang, mana bisa. Sampai seorang mama mantan pinjol menasihati Rina kalau hal itu tak bisa membuat putusan hakim berubah kecuali pakai. Salah, canda gua. Di sisi lain, kini Benny udah melunasi seluruh hutang pinjolnya kecuali yang satu ini. Karena saat ia menerima telepon, ia baru tahu kalau Rina udah staycation di penjara dan syarat untuk membebaskannya dengan membayar hutang pinjolnya sampai lunas. Alhasil nambah stres lagi kepala Benny memikirkan hutang yang kagak ada habisnya seperti apa-apa dipajakin di negara ini. Waduh,
Dimana ketika sampai di kantor pinjol, Benny pun bertemu dengan Rangga yang saling bagong bahkan saling berkata loh dalam hatinya. Namun untungnya Rangga memberikan kesempatan Benny membayar bunganya dulu 10 juta karena hutang Rina begitu besar sekitar 30 juta, buset dah. Dan ketika udah dibebasin barulah Benny bisa mencicilnya sampai lunas. Bener-bener istri beban anjing. Daripada banyak beban hidup, saat Benny sampai di kantor polisi, ia pun bukannya membebaskan Rina, melainkan malah mentalaknya di tengah Rina selalu dijadikan samsat di dalam selnya. Jadi mulai sekarang, aku talak kamu. Yang kemudian pamit sambil berkata wak. Makanya dikasih jadi manusia malah pengen jadi WC umum. Nah, beberapa hari kemudian Benny yang lagi nyari kerja malah bertemu dengan seorang woman bernama Sylvie. Mas Benny. Mas, apa kabar Mas? Anjas. Lebih dekat lagi, Ci Bos. Rupanya woman ini adalah mantan Benny yang baru aja ketemu udah ngajak makan siang bareng bahkan saat tiba di kafe. Meskipun Benny udah pernah mengicikiwil wanita lain, si Sylvie masih memiliki perasaan yang sama dengan Benny, tak pernah berubah sedikit pun karena fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi hidup dengan Benny nggak datang 2 kali ejek menyalawi. Namun Benny yang menolak ajakan balikan Sylvie, si Sylvie malah langsung surrender dari sana, batal mengajak Benny makan siang gratis. Ya elah bang, asal bernyawa gasken. Berhari-hari kemudian setelah merenung, akhirnya Benny datang lagi ke rumah Sylvie yang kebetulan orang tuanya lagi melaksanakan jalan kaki dari Jatim OTW buat demo kelangkaan gas melon. Yang kedatangannya berujung malah dapat info loker dari Sylvie agar bisa melakukan silaturahmi tiap hari. Nah, 2 bulan pun berlalu, kini Rina pun udah dibebaskan. Lah, hukuman macam apa ini? Di penjara 2 bulan doang anjing, lebih cepat ketimbang korupsi 300 triliun. Setelah bebas dengan bodohnya, si Benny malah hadir ke sana, tapi ternyata bukan untuk mendapatkan pelukan gratis dari Rina, melainkan memberikan undangan pernikahan karena Sylvie udah hamil 2 bulan. Mas, Sylvie ini kan teman arisan aku sosialita. Buset, temanku adalah mantan suamiku yang sekarang jadi istri mantan suamiku. Kemudian di hari pernikahannya, Benny pun udah menunggu berjam-jam, bahkan ingin berak pun harus ditahan oleh Benny. Namun ketika Sylvie datang, ia pun malah memberikan sebuah kejutan. Gak ada akad nikah di antara kita. Sekarang aku mohon, kamu pergi dari sini. Karena aku telah menikahi laki-laki lain, bukan kamu. Dan yang sangat plot twistnya di sini, laki-laki yang dimaksud oleh Sylvie adalah Rangga, karena selama ini ia cuman pura-pura baik untuk bisa balas dendam dengan Benny yang dulu pernah ditinggal nikah. Anjing, film penuh plot twist. Kemudian film ini pun ditutup dengan Benny yang kembali ketemuan dengan Rina untuk menjalin hubungannya karena seluruh kejadian di film ini cuman prank. Aduh, nggak ngerti lagi gua